Tentunya bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam bermedia sosial karena memang kasus istri anggota kepolisian yang mengancam siswi magang di pusat perbelanjaan di Probolinggo, Jawa Timur menjadi panjang. Bukan hanya disorot oleh warganet, gaya hidup pelaku juga menjadi sorotan hingga suaminya dicopot dari jabatannya. Berikut ini diskusi. Bahkan emang ini kan nggak bisa bayar cuma belanjaan segini. Ingat, kalian itu cuma pegawai, kalian tuh dibayar. Sakno bosnya kalian itu kasihan, bosnya kalian itu nggak mungkin sesongong kalian loh ya. Kalian itu babu. Viral di medsos, seorang wanita, istri anggota polisi, maki-maki sampai mengancam salah satu siswi magang di pusat perbelanjaan di kota Probolinggo. Buntutnya akun medsosnya diserbu oleh netizen, gaya hidupnya jadi sorotan sampai suaminya dicopot dari jabatan. Kita diskusi. Kita lihat ya, ini cuplikan video lengkapnya. Aku lo pesen, nggak mungkin tak batalin. Aku lewat kamu bilang nggak dibatalin. Lo enggak, bahkan emang ini kan nggak bisa bayar cuma belanjaan segini. Tak laporin kan? Belokan Pak, anaknya Pak. Sampai sing magang lho, Dik. Loh, Mbak. Sopan santun ya. Sopan santun ya. Video ini diupload oleh Lulu sendiri di akun TikToknya. Kronologinya, siswa magang mencoba menjelaskan soal prosedur pengembalian barang di kasir. Tapi Lulu justru merasa tersinggung karena merasa disepelekan. Nah, gak selesai sampai di situ. Masih ada video lanjutannya. Ingat, kalian itu cuma pegawai, kalian tuh dibayar. Sakno bosnya kalian itu kasihan, bosnya kalian itu nggak mungkin sesongong kalian loh ya. Kalian itu babu. Kita ini customer. Niatnya memviralkan, tapi hasilnya kebalikan. Bukannya menuai simpati, warganet ini justru ramai-ramai menghujat. Makin menjadi-jadi pas melihat jejak digital seleb TikTok yang juga ternyata adalah istri anggota polisi berpangkat bribka. Jalan-jalan ke luar negeri sampai dikawal patwal cuma untuk main sama teman segeng. Kasus ini kemudian berujung pelaporan oleh sekolah siswa kepada Polres Probolinggo. Apalagi siswa ini juga diketahui mengalami trauma, nggak mau kembali ke tempat magang, pusat perbelanjaan tadi, ataupun kembali ke sekolah. Mediasi dilakukan. Lulu Sofiatul Jannah didampingi suami memenuhi panggilan Polres Probolinggo. Mediasi digelar bersama dengan orang tua siswa serta pihak sekolah. Lulu juga menyampaikan permintaan maaf dan kedua pihak sepakat berdamai. Kerendahan hati dan kesadaran diri, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakbijaksanaan saya dalam menggunakan media sosial yang telah menyebabkan kegaduhan dan perhatian masyarakat saat ini. Saya sangat menyesal dan memohon maaf bahwa apa yang saya sampaikan dan saya lakukan di platform IG Lulu Nuril dan TikTok Produk Madura tidak sepantasnya untuk dilakukan. Ya, proses hukumnya emang gak berlanjut, tapi bukan berarti unsur pelanggarannya batal diusut. Akibat aksi sang istri, kini Bribka M. Nuril dicopot dari jabatannya. Sanksi yang bersangkutan kita akan copot dari jabatannya sekarang, dari Polsek, kita kembalikan ke Polres, kemudian sementara proses sidang kode etik maupun hubungan disiplinnya sementara berjalan. Sebenarnya ada nggak sih aturan tertulis soal etika perilaku Bayangkari ini? Wajib untuk mendukung suami dalam menjalankan tugasnya sebagai polisi dengan penuh pengertian. Mendukung suami dalam menjalankan tugasnya. Nah, tugas polisi ini kan yang sudah tertulis cukup banyak. Nah, yang tidak tertulis itu yang menjadi penting lagi, berperilaku dalam tugasnya. Nah, berperilaku dalam tugasnya itu anggota polisi itu diatur dalam kode etik. Nah, bagaimana berperilaku dalam konteks kenegaraan, dalam konteks kemasyarakatan, dalam konteks selaku pribadi, itu ada aturan kode etiknya. Kode etiknya itu mengatur perilakunya.
Gak tertulis memang, tapi yang namanya hidup bermasyarakat, berperilaku sopan, memanusiakan manusia lain, itu adalah satu hal yang sudah menjadi kewajiban sepatutnya dan sepantasnya. Apalagi kalau bicara soal flexing di medsos, bukan kali ini aja akibatnya fatal. Masih ingat Evi Selianti, istri Kabariskrem Polri, Komjen Agus Andrianto yang jadi sorotan setelah foto-foto yang diupload di medsos menampilkan kehidupan mewah. Baju-baju mewah belasan sampai puluhan juta rupiah. Ada juga istri pegawai Kementerian Sekretariat Negara yang pamer struk beli mobil mewah, perhiasan emas batangan sampai uang tunai. Buntutnya suaminya dinonaktifkan. Nasib yang sama juga dialami Kepala BPN Jakarta Timur setelah istrinya pamer barang-barang mewah, Sudarman dicopot dari jabatan. Memang tindakan flexing kan memang sudah sempat dilarang ya dilakukan oleh baik itu istri pejabat maupun istri dari aparat kepolisian. Tapi kalau masih dari dirinya sendiri terus memamerkan, ya sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Ya ngapain juga sih flexing? Kalau flexing itu kayak biar ada dia tuh eksistensinya kah atau buat apa juga? Dia pasti pengen, oh ya aku pengen terlihat lebih dari yang lain, tapi justru menurut aku itu malah kelihatannya dia lebih, mohon maaf, kayak lebih di bawah yang lain kayak gitu. Harusnya pejabat itu kan sama aja contoh masyarakat gitu ya, harusnya kita bisa tiru gitu dengannya flexing dan sebagainya, buat masyarakat juga tambah skeptis juga tambah melihat kepolisian gitu ya. Ada di lingkup pejabat publik dan aparatur sipil negara memang punya hak-hak yang lebih istimewa jika dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Tapi istimewa di sini bukan artinya arogansi, apalagi apapun yang diperbuat, yang ditampilkan bukan cuma cermin diri sendiri, tapi cermin institusi. Menurut kamu gimana? Lanjut diskusi di kolom komentar.